Coba, kalian bayangkan ini. Karakter utama kita, Gasaing. Cuman, anak SMA biasa. Suatu hari, dia telat bangun. Karena temannya sengaja mematikan alarm. Dia lari panik keluar rumah. Dan boom! Kalian pasti bisa tebak kelanjutannya. Dia tertabrak. Kematian yang sangat klise buat karakter utama. Tapi sekarang, dia tiba-tiba berhadapan dengan monster raksasa yang sedang memangsa banyak orang di dunia kiamat. Ini, di sana, ada seorang samurai yang sibuk menebas tentakel monster itu. Tapi, pria botak di sana memperingatkan kalau monster itu bisa beregenerasi dengan gila-gilaan. Gasaing menjelaskan, saat pertama kali tiba di sini, dia pikir dia adalah sang terpilih, orang yang dipanggil ke dunia lain untuk menyelamatkan semua orang. Tapi, dia cepat sadar ada yang salah dengan isekai miliknya ini. Di percobaan pertama, dia sok jago memimpin para penyintas. Hasilnya, lehernya langsung digigit zombie, dan dia tewas seketika. Tapi, anehnya, begitu matanya tertutup, dia terbangun lagi di tempat yang sama. Di percobaan kedua, dia berhasil menghindari para zombie sebisa mungkin. Tapi pada akhirnya, semua orang malah mati kelaparan. Lalu, di percobaan ketiga, dia menyamar jadi zombie untuk menyusup ke markas rahasia demi mencari makanan. Sialnya, militer menjarah semuanya dan malah membunuhnya. Di percobaan keempat, tepat saat dia berhasil menstabilkan sebuah markas pertahanan, dia malah dikhianati. Gila! Anak ini benar-benar mengalami semua akhir buruk yang mungkin terjadi. Tentu saja, ada percobaan ke-6, ke-7, ke-8, dan seterusnya. Selalu saja ada yang salah. Dan sekarang, dia berada di kehidupannya yang ke-9. Kali ini, dia mencoba untuk santai dan tidak melakukan apa-apa. Tapi tetap saja, dia ditarik paksa masuk militer untuk melawan monster. Sementara itu, orang-orang malah menghancurkan segalanya dengan panik, dan sisanya lari ketakutan. Dia sampai melupakan barang bawaannya. Tapi hey, bertahan hidup jauh lebih penting daripada membawa bekal, kan? Di sana, ada seorang gadis dalam situasi yang super bahaya, yang bisa saja mengubah rating umur cerita ini jadi dewasa. Ayo dong, seseorang, tolong dia. Shaelan berpikir, karena dia toh tidak bisa bertahan hidup juga, mending dia bersenang-senang kali ini. Jadi, dia langsung berteriak keras dan berlari menerjang kekacauan itu. Percikan listrik berderak mengelilingi tubuhnya. Orang-orang yang tadi kabur jadi kebingungan. Apakah bocah ini benar-benar tahu cara bertarung, atau dia cuma sekadar cari mati saja? Majulah pahlawan kita, mengayunkan pedang listriknya, dan bersiap menyerang. Dan wow, dia berhasil menebas monster itu dengan sangat mulus. Orang-orang di sekitar cuma bisa berdiri tercengang dengan mata berkaca-kaca. Sang gadis berlari mendekat untuk berterima kasih, tapi dia malah kabur sambil menyuruhnya pergi dari sana. Dia bergegas masuk ke minimarket di belakang, dan benar saja, tempat itu penuh makanan. Karena dia cuma makan sampah. Selama beberapa kehidupan terakhirnya, dia langsung melahap semuanya tanpa pikir panjang. Minum soda kesukaannya, sesuatu yang sangat dia rindukan. Dan orang-orang yang lain cuma bisa berdiri melihat pria ini dengan rakus menghabiskan segalanya. Monster itu menyerangnya dengan tentakel, tapi Shing sama sekali tidak peduli. Dia akhirnya bisa mati tanpa penyesalan. Tapi tunggu dulu, perhatikan baik-baik bagian ini. Begitu dia membuka matanya, anehnya dia masih di tempat yang sama. Dia tidak tahu apa dia mati dan hidup lagi, atau dia tidak pernah benar-benar mati. Tiba-tiba, seseorang berbicara. Mengatakan dia mati konyol dan dihidupkan kembali. Dia menoleh kebingungan, mencari siapa yang bicara. Pasti kalian sudah bisa tebak, kan? Itu adalah sistemnya. Sebuah cahaya muncul di belakangnya. Dan dalam sekejap, cowok kita menangkapnya sambil berteriak kalau sistem sialan ini akhirnya datang juga. Dia sudah mati 9 kali tanpa sistem ini. Si brengsek ini datang terlambat dan tidak tahu betapa menderitanya hidup karakter utama kita. Sistem kecil itu
langsung melompat dari lengannya. Ia menoleh dan meminta untuk tenang, mengatakan, kalau ada kecelakaan kecil, cowok kita menuntut penjelasan. Apa yang terjadi sampai sistem butuh 9 nyawa untuk muncul. Sistem kecil itu lalu menjelaskan kalau ini semua terjadi karena teman sistemnya yang lain mematikan alarmnya. Sistem tahu cowok kita pasti tidak akan percaya. Tapi mengingat begitulah cara Shailing mati di awal tadi. Dia malah bilang, kalau dia sungguh percaya. Lalu, dia bilang, tidak masalah. Yang penting, sistemnya sudah datang. Sekarang, mana perlengkapannya? Item emas dan semua harta di dunia ini? Sistem lalu menjawab. Sebelum meminta macam-macam, dia harus terlebih dahulu menerima beberapa instruksi. Saat ini, dia berada di dunia pasca kiamat. Dan misinya adalah mengembalikan kedamaian di tempat ini. Hanya dengan menyelesaikan misi inilah, dia bisa pulang ke dunianya yang asli. Dan kalau gagal, dia akan musnah total. Sebenarnya, dia punya 10 kesempatan. Tapi dia sudah memakai 9. Jadi ini adalah nyawa terakhirnya. Cowok kita menyuruh sistem menjelaskan ini dengan benar. Tapi, sistem malah menyuruhnya melupakan hal itu. Itu cuma detail kecil. Yang penting, dia tinggal punya 1 nyawa. Dan setiap menit, sangat berharga. Shing tiba-tiba merasakan sesuatu. Dan sistem mengumumkan bahwa ini waktunya misi pertama. Dia harus menjual camilan dan minuman untuk mengumpulkan 50 kristal yang bisa ditukar dengan atribut dan hadiah. Karakter utama kita sudah membayangkan dirinya berdiri di jalanan sambil jualan kaleng soda. Dia langsung heran. Kenapa misi kiamatnya malah buka warung jajanan jalanan dan jualan makanan? Dan parahnya lagi, ada sekawanan zombie yang bersiap menyerbu tempat itu. Dia langsung lari terbirit-birit, berteriak kalau dia bakal dimakan sebelum sempat menjual 1 barang pun. Dia lari demi nyawanya. Tapi sistem kecil itu malah bertanya, apa sih yang dia takutkan? Jelas saja dia teriak, kalau dia takut digigit dan mati. Lalu dia tiba-tiba berhenti. Dia ingat kalau dia punya sistem sekarang. Jadi, dia langsung memerintahkan benda sialan itu membunuh para monster. Sekarang, juga, sistem menyuruhnya memanggilnya nomor 2, 3, 3. Dan karakter utama kita, dengan gaya sok keren, menyuruh si sistem memberinya kecepatan elang, kekuatan beruang, atau kekuatan super epic lainnya. Namun saat dicek, statistiknya tidak tersedia. Kalian dan aku pasti sepakat ada yang aneh di sini kan? Dia bertanya pada sistem. Dan ternyata, statistiknya itu sangat rendah. Sampai, bahkan, tidak bisa dianalisis. Dia benar-benar terlalu lemah. Jujur, kupikir Ching bakal kecewa. Tapi, dia malah kelihatan lega. Setidaknya, dia bisa melihat statistik kecerdasannya. Yang berarti, dia ini adalah orang yang pintar. Kan? Saat itu juga, dia nyaris gagal menghindari zombie. Dia langsung lari lagi sambil teriak, minta kekuatan super sungguhan. Sistem bilang, dia sudah memberikan sebuah kekuatan super luar biasa, dan meninggalkannya tergeletak di tanah. Sang karakter utama sadar, itu pasti keset kecil, tidak berguna, yang tadi diinjak-injak monster. Dia berbalik arah, nekat menerobos kerumunan zombie yang mengerikan itu. Mengambil kesetnya, menggulungnya, dan memukul kepala zombie pertama pakai benda itu. Anak ini sekarang benar-benar terkepung. Sial. Kupikir dia bakal melakukan hal keren. Tapi zombie lain malah memukul punggungnya, membuatnya tersungkur keras di tanah. Kehilangan kesetnya, dan menabrak tumpukan makanan. Para zombie mendekat untuk gigitan terakhir. Dia sadar, kali ini dia bakal mati jauh lebih cepat dari kehidupan sebelumnya. Sungguh, sebuah kekecewaan yang sangat luar biasa. Sampai dia tidak selera lagi memakan makanan lezat ini. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Para zombie itu sepertinya menabrak semacam dinding tak kasat mata. Rupanya, selama dia berada di dalam area warungnya, dia kebal sepenuhnya. Dan sedetik kemudian, semua monster itu mulai mengabaikannya dan pergi ke arah yang lain. Dia benar-benar syok berat, seolah-olah
dia mendadak jadi transparan. Jadi, keset butut ini lumayan sakti juga kan? Dia bahkan mengelusnya. Berjanji tidak akan menghina selembar kain ini lagi. Aku panggil saja sistem ini si bola biru mulai sekarang. Biar tidak bingung. Kalau aku menyebut sistem si pembuat onar ini, karakter utama kita lalu bertanya pada bola biru, apa yang terjadi kalau dia bertemu monster mutasi jenis lain? Bola biru membalas, selama dia ada di dalam warung makanannya, dia abadi. Tak tertandingi. Kini Sein akhirnya sadar. Dia punya peluang nyata untuk selamat. Si bodoh ini mulai menarik kegirangan. Bilang kalau misi ini mungkin lebih gampang dari dugaannya. Tapi, bola biru memperingatkan agar tidak terlalu senang. Efek kebal ini cuma aktif 3 kali sehari. Kalau dia tidak menyelesaikan misinya dalam waktu itu, fungsinya akan mati. Dan dia bakal jadi target monster lagi. Oh, dan ingat, matahari akan terbenam dalam 30 menit. Begitu malam tiba, aktivitas monster akan meningkat drastis di misi daerah lain. Shaolin mengeluh. Kalau buka warung makanan di tempat begini, sangatlah konyol. Zombie ada di mana-mana, dan dia satu-satunya manusia di sekitarnya. Tapi tiba-tiba, 3 pria muncul. Bilang kalau tangkapan hari ini sangat bagus, dan bos pasti senang. Colin pikir, dia sedang beruntung. Tapi orang-orang ini kelihatan sangat berbahaya. Mereka berhenti dan bertanya, ada apa ini? Kenapa ada permen karet, jajanan, dan warung di tengah kiamat begini? Jadi, apa yang bakal kalian dan aku saksikan selanjutnya? Akankah karakter utama kita selamat? Sini kumpul, kalian dan aku bakal nonton aksi gila jualan di tengah kiamat. Buat para preman ini, warung makanan adalah harta karun. Pengen kentang sama daging. Shilling bilang mereka beruntung. Mereka pelanggan pertama di sini. Si MC langsung masuk mode sales habis-habisan. Bilang harganya bukan 998, apalagi 98. Cuma 50 kristal. Preman itu kebingungan dan mulai bacot kalau mereka nggak sudi bayar mahal buat ginian. Satu preman langsung nodong pistol. Nyuruh MC manfaatin mood bagus mereka buat ngasih gratis. Karena kalau nggak dia pasti udah mati. Sekarang, Shilling cuma nanya apa mereka beneran nggak mau bayar, lalu narik minumannya balik. Dia kira mereka pelanggan asyik. Tapi ternyata cuma buang-buang waktu aja. Jelas banget. Si preman langsung nodongin senjatanya. Ngamuk bilang, MC beneran cari mati. Dia nembak. Tapi semua peluru malah nabrak pelindung gaib warung itu. Nggak cuma itu. Si bodoh ini malah kena serangan balik dan tubuhnya langsung hangus kebakar. Teman-temannya cuma bisa melongo pas dia jatuh ke tanah kayak sampah. Kasian banget. Beneran gosong total dan pasti udah tewas. Para preman tolol ini cuman berdiri kaget. Mikir apa pistolnya meledak sendiri. Satu orang nebak itu pasti kekuatan si MC. Tapi cowok bertato batu malah meremehkan. Bilang nggak mungkin anak ingusan ini punya kekuatan sedahsyat itu. Sementara itu, jagoan kita malah asyik ngelus kain warungnya. Sadar, pertahanannya lebih gila dari bayangan. Mereka maksa MC. Jelasin. Trik apa ini? Shilling santai. Bilang kalau ada banyak pengguna kekuatan di dunia. Tapi cuma satu yang terpilih. Balik ke bisnis, dia nawarin 50 kristal buat makanan melimpah. Plus bonus foto bareng. Tapi, sayangnya, pas kroco ini lihat temannya mati, jiwa karsanya bangkit. Mau nyusul ke akhirat bareng. Persaudaraan sejati. Satu maju bawa pisau, satunya lagi ninju. Yakin banget kalau masalahnya ada di pistolnya, bukan si MC. Tapi begitu tinjunya kena, serangannya mantul balik, dan tangannya langsung lentur. Kayak mie. Astaga. Masa lu masih mau nekat nusuk setelah lihat itu? Jangan bodoh deh. Tapi parahnya, orang yang dikira udah mati, tiba-tiba bangkit. Ngajak mereka semua mati bareng, biar bisa mabar di akhirat. MC kita menatap dingin. Bikin si preman langsung kencing di celana pas.
Shilling mengulurkan tangannya. Cowok itu mundur ketakutan. Lalu lari terbirit-birit, teriak nggak sudi mati di tangan bocah. Monster. Ini, setidaknya, dia jadi karakter figuran paling pintar. Sejauh ini, sementara yang lain bingung. Kenapa cuma mereka yang tolol nekat lanjutin berantem? MC. Kita sebenarnya nggak mau mereka kabur. Dia masih butuh pelanggan buat jajan makanannya. Coba kalian perhatiin ini. Tebak apa? Mereka ninggalin karungnya. Dan dari bentuknya sih, mirip tubuh manusia. Di dunia kiamat begini, itu pasti cewek. Dan kalau cewek pasti bakalan ganas dan bening. Jelas, beberapa cewek badannya bulat. Tapi, yang ini lebih segitiga. Mirip senjata tajam yang siap tumbang kapan aja. Tapi, jagoan kita udah keburu naksir. Sayangnya, tiba-tiba, cewek itu merasakan sesuatu dan langsung menerkam. Bikin dia lari kocar-kacir. Jelas bukan waktunya jatuh cinta. Cewek ini murni zombie ganas. Dia mengayunkan cakarnya. Dan MC nyaris gagal menghindar saking paniknya. Soalnya, dia nggak nyangka zombie bisa secepat kilat. Dia ambil amunisi pistol dan ngelempar ke arahnya. Cuman itu yang dia punya. Lumayan ngulur waktu buat lari ke warung. Waduh. Tapi si jenius kita ini udah ngabisin 3 jatah pelindung hariannya. Habislah. Dia buru-buru beresin barang buat kabur. Tapi zombienya langsung melompat tinggi dan mendarat tepat di depannya. MC jatuh tersungkur ke tanah. Kayak pecundang total saat ditatap tajam. Zombienya makin mendekat. Jadi dia mulai lempar makanan ke kepalanya. Sayangnya, monster ini terus maju. Sampai akhirnya, dia asal lempar barang di sebelahnya dan nyuruh mundur. Dia langsung nutup mata. Pasrah kalau umurnya bakal tamat lagi. Tapi pas ngintip sebelah mata, dia lihat zombie itu asyik ngunyah gurita kering. Dia gigit pelan, ditelan, dan wajahnya kelihatan puas banget. Dia langsung sadar kalau cewek aneh ini suka gurita kering. Dan sekarang, dia jalan mendekat lagi. Dari mukanya sih, nggak kelihatan mau gigit. Murni cuma kelaparan. Masalahnya, sekarang stok gurita keringnya udah habis. Dan dia nggak tahu makanan apa lagi yang disuka. Dia asal ambil sebungkus keripik dan ngelempar ke mulutnya. Sekali lagi, cewek itu kelihatan senang. Kalau urusan ini bisa diselesaikan cuma dengan kasih makan. Seenggaknya, dia nggak bakal mati. Dia mulai bikin jejak makanan sampai ke pinggir jurang. Lalu lempar segenggam kentang goreng ke arah lava dan nyuruh dia ngejar. Gadis itu melompat dengan sangat girang. Gila. Anak ini kejam banget. Mau lempar zombienya ke lava. Tanpa rasa bersalah. Tepat saat itu, matanya nangkep sesuatu di pinggir jurang. Ada belati emas tergeletak, kelihatan banget. Ini senjata tingkat tinggi. Dan di gagangnya ada lambang pasukan petir. Itu kelompok bandit paling ditakuti di seluruh markas kiamat. Semua anggotanya itu penjahat kejam yang bertahan hidup dengan cara merampok, membunuh, membakar, sampai meledakkan tempat. Demi bertahan hidup, dia mikir, ini pasti milik preman yang kabur tadi. Pantesan aja mereka nyari ribut banget, dan bawa banyak sekali senjata. Dia mungut semuanya. Siapa tahu barang ginian bakal berguna nanti. Terus dia lihat, di dalam karung tempat si zombie cewek tadi, ada kantong penuh kristal. Lumayanlah. Dengan begini, dia secara nggak langsung nyelesain misi hariannya. Tapi si sistem bola biru bilang cuma kristal dari hasil jualan yang dihitung. Shilling protes keras. Bilang kalau zombie sialan itu udah makan dagangannya. Jadi, dia ambil ini sebagai bayaran. Dan harusnya, sah. Bola biru ngotot itu zombie. Tapi, Shilling ngebalas kalau sistem nggak pernah nyuruh cuma boleh jualan ke manusia. Dia langsung guling tantrum. Merengek dapat sistem paling ampas sedunia. Misinya udah selesai. Masa nggak diakui? Akhirnya si bola biru nyerah. Bilang oke, misinya kelar. Dan sekarang dia bisa tingkatkan status kemampuannya. Nggak cuma itu. Warungnya juga ikutan naik level loh. Kalian mikir, dia dapat senjata kan? Salah. Ternyata cuma buka fitur alat penggorengan. MC males-malesan. Dan mending ngecek isi inventarisnya aja. Di dalamnya ada air, beras, daging,
sayuran, semua bahan buat masak dan jualan. Dia nanya ke bola biru, apa ada hal lain? Normalnya, di sistem petualangan, minimal dia harusnya punya senjata, bom, atau alat bela diri kek. Tapi teman sistemnya ngejelasin, kalau mereka ini sistem kuliner, bukan sistem tempur. Ya begini cara dia harus bertahan. Terus dia nanya, bisa dapat apa dengan 1 poin XP? Kasihan banget. Dia cuma dapat pasta gigi, sikat gigi, sama sebatang pensil. Udah gitu doang. Shilling sadar, biarpun punya sistem, hidup di zaman kiamat ini nggak bakal mudah. Karena warungnya cuma bisa nahan 3 serangan sehari, dia mutusin fokus ningkatin pertahanan. Dengan begitu, staminanya perlahan mulai naik. Tapi tunggu, setelah beberapa detik, dia diam dan komentar kalau dia gak ngerasain perubahan sama sekali. Sistem ngebalas ketus, bilang gak peduli. Terus, ada peringatan kalau dia punya 24 jam buat rekrut karyawan dan dapetin 100 kristal. Kasian banget si Ling. Langsung panik. Pertama, cari 100 kristal aja. Udah gila banget. Kedua, di mana coba dia bisa nemu orang sinting yang mau kerja di warung antah berantah? Kayak begini. Tiba-tiba selembar kertas terbang dan nabrak mukanya kencang. Pas ditarik, ternyata itu cuma brosur. Dia langsung ingat. Beneran ada toko semacam itu di jalanan sebelah. Dulu, tiap kali dia jalan ke sekolah, ada cewek yang selalu nyebarin brosur. Maksa dia nyobain minumannya. Dia mikir, apa cewek itu masih hidup? Bakal seru banget kalau ada dia di sini, manggil dengan sebutan bos. Dan begitulah. Dia berangkat dorong gerobak kecilnya, ngelewatin kiamat. Tapi tepat dari tengah kolam lava, cewek iblis zombie itu muncul lagi, dan gila, badannya utuh, tanpa luka. Dia balik ke arah warung. Tapi MC kita udah cabut. Cewek itu celingak-celinguk sedih. Sebelum akhirnya, lari ngacir. Kayaknya soal jalanan sebelah itu cuma mitos. Atau, dia sempat mampir tidur siang dulu. Soalnya, pas nyampe di tempat si cewek, itu udah ganti hari. Pas dia buka pintu restoran. Boom! Penuh zombie di dalam. Dia cuma minta maaf udah ganggu, terus kalau menutup pintu lagi. Tapi, detik berikutnya dia udah lari kocar-kacir. Panik nanya, kenapa monster brengsek ini agresif banget? Hari ini, satu zombie raksasa loncat nyerang warungnya. Tapi, pertahanan warung ini bukan kaleng-kaleng dan langsung mementalkan monster itu. Tapi ini saatnya kita jantungan. Karena pelindungnya berkurang 1. Zombienya jatuh. Muter badannya, mutar kepalanya patah dengan cara ngeri. Terus lari lagi. Kita lihat nanti. Bakal gimana? Sini kumpul, kita bakal nonton aksi kocak parah. Makhluk itu nyerang kakinya dari posisi kebalik, tapi si MC bereaksi kilat. Dia nendang kepalanya sampai terbang kayak bola sejauh itu, dan hancur nabrak mobil. Jelas dia nggak tahu dari mana kekuatan super ini asalnya. Kayaknya tambahan tenaga tadi emang ngaruh banget. Terus, dia dapat notifikasi selamat buat bunuhan pertamanya. Hadiahnya apa coba? Cuma jas hujan. Dia nanya ke sistem ini. Bukannya terlalu cupu. Bola biru itu nyuruh dia. Jangan ngeremehin. Baju itu tahan racun. Bahkan dia bisa berenang di limbah nuklir tanpa lecet sedikit pun. Dia sih masih nggak percaya. Tapi, tiba-tiba, dia sadar udah dikepung ribuan zombie. Ya iyalah, salah sendiri bikin suara berisik banget. Pas banget waktu itu, ada suara manggil dari dalam toko. Woi bocah, masuk sini. Di dalam, aman. Karena sejuta zombie udah deket dan gak ada jalan lain. Dia langsung bawa gerobaknya dan lari sekuat tenaga. Pintu itu kelihatan kekecilan buat masukin semuanya. Tapi, entah gimana, dia udah berhasil masuk. Dia makasih karena diselamatin. Bilang gak nyangka ketemu di sini. Bohong banget. Dia emang sengaja nyari cewek ini. Dan sekarang si cewek bingung. Kenapa? Cowok ini kenal dia. Si MC bilang, dia itu anak SMA yang sering lewat. Dan cewek ini suka nawarin minum. Wah, dia kelihatan bingung. Tapi cerdik juga. Dalam hati, dia mikir, gak mungkin dia inget cowok aneh ini. Emang dia pikir mukanya seganteng itu? Sampai bikin kangen. Tapi, cewek ini sok inget
dan bilang, "Oh, kamu kan cowok yang suka main basket." MC baru aja mau bilang itu bukan dia. Tiba-tiba, cewek itu condongin badannya, neken dua aset besarnya ke dia. Empuk banget, seketika dia lupa mau ngomong apa. Malah nanya, namanya siapa? Dia jawab, namanya Aiin. Cewek itu manggil dia abang dengan nada manja. Dan sumpah, mental bocah ini lemah banget. Cuma dipanggil gitu doang. Dia sampai mau nangis terharu. Baru pertama kali seumur hidup diginiin. Si cewek cuma berdiri bingung. Mikir, kenapa nih cowok tiba-tiba mewek? Tiba-tiba ada kaleng menggelinding di lantai. Dia nengok, penasaran. Pas dia ambil kaleng itu, sambil bingung. Suasana mendadak sunyi. Dari balik salah satu pintu. Dia jalan mendekat. Tapi si cewek buru-buru ngelarang. Dia bilang, ada tikus, jebakan di sana. Nah, perhatiin baik-baik. Disinilah suasananya jadi tegang. Si MC ngancem ke arah pintu. Biar makhluk di dalam gak macem-macem. Jelas banget. Ada sesuatu yang super bahaya. Lagi ngintip dari tempat gelap. Tanpa aba-aba. Cewek itu pura-pura pingsan, lebay dan ambruk ke lantai. MC nanya, ada apa? Dan dia jawab, udah 5 hari nggak makan. Jelas banget. Bocah, ini otaknya cuma mikirin satu hal. Dia langsung nawarin masakin makanan buat cewek itu. Pilihannya ada roti, mie, atau jeruk nipis. Tapi mendadak, ekspresi cewek itu berubah total. Dia kelihatan tertarik banget. Pas tahu cowok ini bawa makanan, dia berdiri, jalan mendekat, dan ngintip gerobak makanannya. Bocah ini punya telur, tepung, dan bahan makanan lengkap. Dari mana coba? Dia dapat. Semua ini, gak nyangka anak random ini punya harta karun logistik. Tapi pas dia ambil satu telur, telurnya langsung ngilang dari tangan. Gerobak itu punya sistem anti-maling yang bikin mustahil buat dicuri. Sekarang, cewek itu berdiri kebingungan. Gak paham, kenapa semua yang dia pegang lenyap gitu aja. Akhirnya dia bodoh amat. Niat mau habisin. Cowok ini biar semua isi gerobaknya jadi milik dia. Tapi tiba-tiba, sekantong tepung di tangannya juga hilang. MC nanya, apa dia nyari nih? Cewek itu melotot. Itu kan punyaku. Kok bisa ada di tanganmu? Si bocah polos ini bilang, dia cuman kebetulan ngambil pas si cewek lagi asyik ngehalu. Ini tepung bagus buat masak. Dan dia yakin si cewek keberatan sama sekali, tapi sekarang malah dia yang deg-degan. Mikir apa cowok ini emang terus-terusan mode waspada. Cewek itu minta, MC, jangan salah sangka. Dia pasti paham banget bahayanya hidup bagi gadis cantik di dunia yang hancur berantakan begini. Dia cuma pengen pisaunya dibalikin kalau MC udah selesai pakai. Cowok kita jawab santai. Tentu aja, aku percaya kamu itu cewek baik-baik kok. Dia pun balikin pisaunya, sambil ngingetin supaya jangan dipakai sembarangan. Pas cewek itu nangkap pisaunya, dia teriak bakal ngajarin cara pakainya yang benar. MC ini terlalu bodoh, dan emang pantas mati. Tapi tentu aja, pisau itu malah mental balik, dan hampir motong tangannya sendiri. Nah kan, MC bilang, udah ku bilang, jangan main-main sama pisau itu. Dengerin apa? Cewek itu jatuh, tersungkur ke lantai menahan sakit. Terus, nanya apa dia ini? Pengguna kekuatan. Super. Tiba-tiba cewek itu melompat bangun dengan pose super atletis dan lentur banget. Dia nantangin MC duel sampai mati. Sekarang juga, sambil semangat berapi-api, dia maju mau nendang, pakai serangan api. Super mematikan. Tapi si MC santai aja ngeluarin semprotan merica kecil. Bikin cewek itu kelihatan konyol banget. Dia mulai guling-guling di tanah kepedesan. Dan MC bilang, kayaknya kamu nggak kuat pedas. Tenang aja. Aku selalu nyesuain selera pelanggan kok. Kalian pasti mikir adegan ini kocak kan? Asli. Dia langsung naburin bumbu ke cewek itu. Seakan beneran mau masak dia bulat-bulat. Tiba-tiba aja, dari arah luar, pintunya kebanting terbuka dan dua anak kecil lari keluar sambil teriak nyuruh MC ngelepasin bos mereka. Cowok kita kebingungan. Dan salah satu bocah itu nyuruh si cewek tenang,
karena mereka datang buat nyelamatin. Tapi, sedetik kemudian, MC udah ngangkat mereka berdua layaknya mainan. Dia nyuruh bocah-bocah nakal ini berhenti. Bikin masalah, atau situasi, bakal makin kacau. Cewek yang udah penuh bumbu itu bangun, dan nyuruh dia ngelepasin. Anak-anak itu, kalau mau berantem, mending lawan dia aja. MC kita cuma ngelempar dua bocah itu ke arahnya. Bilang, nih ambil. Mereka semua jatuh ke lantai, kayak kumpulan orang bodoh. Gak lama kemudian, MC nemuin tumpukan makanan yang mereka sembunyiin. Sekarang, dia yakin banget. Cewek ini udah nipu banyak orang sebelumnya. Si cewek ngaku kalau selama ini, dia nggak pernah gagal sekalipun. Dan maksa, pengen tahu gimana MC bisa sadar secepat itu. Tapi, cowok kita dengan santai jawab, siapapun yang tertipu itu murni kebodohan mereka aja. Dia nggak cuma lihat sisa makanan di kaleng. Yang jelas, nggak masuk akal. Buat orang kelaparan 5 hari. Tapi juga ada bercak darah di lantai. Padahal cewek itu nggak luka sama sekali. Jelas banget. Ada yang dibunuh di sini. Beruntung, dia nggak jadi korban selanjutnya. Tapi anak-anak itu ngotot. Kalau mereka cuma menyingkirkan orang jahat kayak MC, yang punya niat busuk ke Ayin yang malang. Sialnya, kalau soal punya pikiran mesum ke cewek itu, ya, MC emang bersalah 100%. Ayin langsung ngejelasin. Kalau di zaman kiamat gini, semua orang ngelakuin apa aja demi bertahan hidup. Ternyata, alasan itu masuk akal buat MC. Atau mungkin, cowok kita ini emang kejam. Soalnya, dia bilang, kalau emang begitu aturannya, kamu nggak bisa nyalahin aku buat ngelakuin apapun yang aku mau. Sekarang semua orang kelihatan ketakutan parah. Ayin nanya dengan panik, apa yang mau dia lakuin? MC jawab, udah lama aku nggak makan daging segar. Hari ini, waktunya pesta. Anak-anak itu mulai panik. Ngira mereka bakal dijadiin sate beneran. MC malah asyik nikmatin ketakutan mereka. Tapi kemudian, si cewek pirang bilang, kalau MC mau makan orang, mending makan dia aja. Lagian, dua bocah itu belum tumbuh gede. Tapi anak-anak ini malah kompetitif. Mereka debat bilang, MC nggak usah makan bosnya. Daging anak kecil jauh lebih empuk. Jadi mending mereka aja yang dimasak, biar bos mereka tetap hidup. Sekarang, MC malah emosi. Kenapa mendadak mereka sok pahlawan dan bikin dia kelihatan kayak penjahat tulen? Tepat saat itu, gadis kecil itu batuk parah. Kakaknya langsung teriak khawatir. Ayin membentak dan nyebut MC itu monster karena udah mencekik anak itu sampai sesak napas. Tapi cowok kita cuman angkat bahu. Bilang trik murahan mereka buat dilonggarin ikatannya. Gak bakal mempan. Stella, si gadis kecil itu, terus batuk mati-matian. MC malah tepuk tangan. Muji skill aktingnya yang keren abis. Tapi yang lain terus ngotot kalau mereka nggak bohong. Kalau dibiarin terus, anak ini beneran bakal mati. Akhirnya, cowok kita nyuruh sistem buat ngecek tanda vital gadis itu. Setelah scan selesai, sistem ngungkapin kalau dia punya infeksi serius yang nyebar ke seluruh tubuh. Kalau nggak diobatin secepatnya, dia nggak bakal bertahan lebih dari 3 hari. Dan pas banget analisa sistem beres, gadis itu batuk darah banyak banget. Oke. Kayaknya dia nggak bohong. MC buru-buru ngelepasin ikatannya, dan dua temannya langsung lari ngebantu. Beberapa saat kemudian, mereka baringin dia di lantai yang dingin. Kondisinya kelihatan makin parah aja. MC nyadar kalau lukanya itu kayak bekas tembakan peluru. Lalu nanya, siapa bajingan yang sekejam ini? Tepat saat cewek pirang itu bilang, pelakunya adalah Legiun Petir. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Percaya deh, kalian bakal shock sama cerita masa lalunya. Ibu mereka itu cuma pelanggan biasa di toko itu. Dan mari kita mulai cerita gila ini. Dia sudah sering menonton film kiamat. Jadi, saat melihat gigitan pertama, dia langsung mengunci tempat itu. Awalnya semua bersatu menunggu bantuan. Tapi seiring berjalannya waktu dan makanan habis, sifat asli manusia muncul. Satu pria berdebat karena anak itu kecil. Jelas, dia tidak butuh makan sebanyak orang dewasa. Sang ibu protes, bilang anaknya sedang sakit dan harus
Makan. Pria itu tidak peduli. Kondisinya sudah buruk. Dia tidak akan selamat 2 hari lagi. Jadi memberinya makanan cuma buang-buang saja. Saat itulah, bocah iblis ini menggigitnya. Dia mau meraih dan meninju dada anak itu. Tapi Ain datang dan menyapu kaki pria itu sampai jatuh. Dia menangkap si bocah di udara, menuntut kenapa pria itu mencuri dari orang lain. Tapi pria itu malah meremas rotinya dan mengejek. Bilang itu bahkan tidak layak disebut makanan. Ujung-ujungnya, mereka semua akan mati kelaparan juga. Ain hanya berbalik dari pria itu. Bilang dia tidak berutang apapun padanya. Kalau dia sangat lapar, keluar saja cari makan sendiri. Tapi jelas, dia cuma pengecut yang beraninya melawan anak kecil. Daripada zombie, tentu saja pria itu marah mendengarnya. Kalian pikir orang bisa berpikir jernih di saat begini? Jelas, tidak. Seorang wanita tua tiba-tiba angkat bicara. Bilang pria itu benar. Kelaparan itu sangat serius. Jadi Ain harus memberi makanan ekstra. Wanita lain menimpali. Di dunia kacau ini, Ain harus menghabiskan stoknya sekarang. Nanti mereka ganti kalau keadaan membaik. Seorang anak menjelaskan, kalau ini cuma kedai teh biasa. Jelas makanannya tidak tanpa batas. Lalu wanita tua itu menunjuk pintu terkunci dan menuntut, kenapa itu ditutup? Ain mencoba menjelaskan, itu cuma ruang ganti. Tidak ada makanan di sana. Tapi, ibu-ibu berkostum pisang aneh itu tidak peduli dan memaksa masuk. Semua orang ikut-ikutan mendesak, bilang mereka juga ingin tahu apa yang ada di balik pintu itu. Jadi dia lebih baik membukanya. Sang ibu mencoba menghentikan mereka, mengingatkan mereka tidak akan bertahan hidup selama ini tanpa bantuan Ain, tapi yang lain malah menyalahkannya. Bilang ini semua gara-gara dia mereka terjebak di sini. Kalau saja dia tidak mengunci pintunya, mereka pasti sudah kabur, menemukan tempat aman, dan diselamatkan oleh pemerintah. Ain bilang, kalau mereka begitu putus asa, ingin pergi, silakan pergi sekarang juga. Tapi mereka malah merangsek maju, menyuruh yang lain mengabaikan gadis bodoh ini dan mendobrak pintunya. Pria itu tertawa mengejek, bilang dia akan merampas semua miliknya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Begitu pintunya terbuka, yang terlihat cuma tumpukan baju dress. Yang dia tidak paham, kenapa roknya terlihat begitu aneh dan sangat terbuka. Si langsung berseru, sekarang semuanya masuk akal. Dia sudah tahu, gadis ini bukan wanita baik-baik. Gadis lain memeluk pacarnya. Menuduh Ain mencoba menggoda semua pria di bumi. Jelas saja. Ain bilang, mereka terlalu berlebihan. Tapi saat itu juga, ledakan besar mengguncang toko. Pria dari Thunder Legion tiba, mengomentari kalau tempat ini lumayan padat. Tepat saat dia bertanya, siapa mereka? Salah satu pria idiot itu langsung melangkah maju, memperkenalkan dirinya, dan menuntut mereka memberikan makanan. Tapi pria itu malah menunjuk Ain dan menuduhnya menyembunyikan semua persediaan mereka. Begitu kelompok berandalan itu melihat Ain, makanan bukan lagi prioritas. Bajingan itu terang-terangan bilang, hidangan malam ini adalah dirinya. Tentu saja dia langsung lari secepat mungkin. Sementara, orang-orang bodoh yang tertinggal langsung ditangkap. Satu pria berhasil mencengkeram bahunya, menyuruh si cantik jangan lari jauh-jauh. Tapi, Ain berputar cepat dan nyaris menebasnya dengan pisau. Pria itu habis kesabaran. Dia bilang sepertinya Ain lebih suka mati. Saat itulah bocah perempuan kecil itu tiba-tiba melompat ke depannya, menerima peluru yang ditujukan untuknya. Semua orang langsung panik dan pemimpin kelompok itu meneriaki anak buahnya, jangan ada tembakan lagi. Mereka bisa memancing gerombolan zombie datang. Tapi anehnya, dia malah menembak lagi dan membunuh 2 orang lainnya. Sinting! Dia menyuruh evakuasi dan mengambil semua barang. Gila! Orang-orang ini membantai seisi toko. Saat mereka mau menghabisi bocah itu dan si pirang, seseorang tiba-tiba mencengkeramnya dari samping, menghentikan gerakannya. Seorang bocah laki-laki menjerit, memanggil ibunya, memohon agar dia tidak melakukannya. Tapi
Pria itu terus menyikut si ibu. Berteriak dia akan mati konyol. Namun, sang ibu cuma berbisik kalau dia menitipkan Shaolin dan Shaoling dalam perawatannya. Setelah itu, dia berbalik dan melempar dirinya sendiri keluar jendela. Wah, dari mana wanita ini dapat kekuatan sebesar itu? Dan tepat sebelum jatuh, dia memeluk pinggang pria itu dan menarik pin granatnya. Kalian pasti merinding melihat ibu ini masuk mode pahlawan. Tempat itu meledak hebat. Kembali ke tokoh utama kita. Ain menangis bilang semuanya adalah salahnya. Shaoling menyuruhnya jangan menangis. Setidaknya, kalau gadis itu mati, dia bisa bertemu ibunya lagi. Tapi si bocah memohon padanya untuk bertahan. Dia sudah kehilangan ibunya, dan dia masih ingin punya seorang kakak. Sistem ikut terharu melihat adegan ini. Tapi jagoan kita menyuruhnya jangan terlalu emosional. Bagaimanapun, orang-orang ini sempat mencoba membunuhnya. Ya, meski begitu, dia mengerti betapa beratnya bagi Ain merawat dua anak sendirian di tengah kiamat zombie. Jadi dia bertanya pada sistem, apakah ada cara membeli obat? Sistem menjawab, ada. Tapi level tokonya belum cukup tinggi untuk membuka. Fungsinya, Shaoling membentak. Sistem bodoh? Tadi katanya kau kasihan pada mereka? Berikan sesuatu untuk menyembuhkan gadis ini sekarang. Tapi, sistem menolak. Tidak ada pengecualian. Sekarang, jagoan kita benar-benar mulai kesal dengan keadilan kaku milik sistem ini. Saat itulah sistem memunculkan gerobak makanannya, bilang meski aturan tidak bisa diubah, masih ada cara lain untuk mengakalinya. 1. Hal yang tidak diketahui si bocah, makanan dari gerobaknya punya efek penyembuhan. Shaoling Meroto. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau begini sih, gampang. Tapi kemudian sistem mengungkapkan kebenarannya. Ternyata efek penyembuhannya bergantung pada level koki. Jadi jelas, efeknya bakal ampas banget tanpa pilihan lain. Dia bilang dia harus mencobanya. Melihat bahan-bahan masakannya, dia berpikir apa yang bisa dibuat. Lalu, dia dapat ide. Dia memecahkan telur, membuat adonan, menambah bumbu, dan melemparnya ke atas api. 3 orang idiot itu menonton, bingung melihat apa yang dia masak, dan kenapa baunya sangat enak. Ain menatap makanan aneh, era kiamat yang baru saja dia buat itu. Dia bertanya, apa ini? Shaoling bilang jangan khawatir. Ini tidak beracun. Itu wafel telur, makanan kesukaannya. Saat kecil, dan dia menyuruhnya mencoba, dengan wajah imut, gadis itu berterima kasih. Bilang bentuknya bagus. Lalu dia menggigitnya, dan langsung bilang, rasanya luar biasa manis dan gurih. Tiba-tiba saja, dia langsung berdiri. Ain menyuruhnya, hati-hati. Tapi gadis itu menunjukkan bahwa rasa sakitnya tiba-tiba menghilang begitu saja. Ain menempelkan tangan di dahinya, dan menyadari kalau demamnya ternyata benar-benar sudah turun. Biasanya, di cerita begini, si cantik pirang itu bodoh. Tapi yang ini beda. Dia langsung tahu ini gara-gara jagoan kita dan makanannya. Dia bertanya, apa yang dia campurkan? Dan apakah dia punya kemampuan super? Tapi jagoan kita cuma tersenyum licik. Rahasia dong. Tapi dia bilang, gadis itu butuh banyak makanan ini, supaya sembuh total. Yang ini gratis, tapi untuk selanjutnya aku bakal kasih harga mahal. Ain lalu bilang, kalau dia menyembuhkan gadis kecil itu, dia boleh mengambil semua isi toko. Tapi, pemuda itu cuma mengangkat bahu. Dia tidak kekurangan makanan. Buat apa? Barang-barang rongsokan itu, yang dia inginkan adalah dirinya. Wah, MC kita jago banget. Main di era kiamat. Jelas saja anak-anak itu langsung menyela. Bilang mereka tahu dia berbahaya. Mereka memohon agar dia tidak menyakiti. Ain seperti itu. Dan sekali lagi, jagoan kita malah terlihat seperti penjahat mesum. Jadi dia cepat-cepat menjelaskan kalau dia cuma mau mempekerjakannya di kedai makanannya. Itu saja. Ketiga orang itu berdiskusi. Dan bocah laki-laki itu bilang,
Mereka tidak tahu kekuatan apa yang Xiaoling punya. Ain setuju. Menambahkan, selama bersama pemuda itu, makanan sepertinya bukan masalah. Jadi itu tawaran bagus. Ain akhirnya setuju bekerja untuknya. Tapi syaratnya Xiaolin dan gadis kecil itu ikut. Lucu ya, namanya mirip. Xiaoling dan gadis ini juga bernama sama. Biar tidak pusing, mari kita panggil dia gadis kecil saja. Mulai sekarang, kalau tidak, bakal bikin sakit kepala. Xiaoling mulai berpikir, ini bukan ide bagus. Apalagi saat Ain tiba-tiba mengeluarkan surat kontrak kerja yang harus dia tanda tangani dan ikuti semua aturannya. Tertulis, mereka kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dapat asuransi dan lainnya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari di sini? Gadis ini pada dasarnya mau digaji. Cuma buat pakai, sini kumpul bareng aku. Kita bakal lanjut nonton aksi gila ini. Gadis itu bilang, hak anak juga harus dibayar lunas kalau mau mempekerjakannya. Tapi tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar yang memuji aroma makanan lezat itu. Pintu mulai bergetar. Hebat, gerombolan Thunder Legend mendobrak masuk. Sudah menduga, ada orang di dalam. Salah satu dari mereka langsung mengincar waffle si gadis kecil, sambil pamer kalau penciumannya selalu tajam. Tapi, bocah laki-laki itu langsung pasang badan untuk adiknya. Dan tepat di depan bocah itu, MC kita maju dengan santai. Pria kekar tadi bertanya, apa dia benar-benar mau cari ribut sekarang? MC kita cuma mengangkat bahu santai. Dia bilang, dia hanya pedagang biasa di dunia kiamat ini. Kalau mereka mau makan waffle, dia bisa buatkan porsi baru. Pria itu langsung menoleh ke arah bosnya dengan wajah memelas. Dia merengek minta dibelikan waffle. Bosnya cuma berdiri kebingungan. Kenapa ada orang gila jualan waffle di tengah apokalips begini? Sang bos akhirnya menghampiri MC kita dan bertanya, berapa harga makanannya? Buat jagoan kita, ini kesempatan emas untuk menyelesaikan misinya. Dia langsung mengeluarkan daftar harga dan menyuruh mereka melihat menunya. Pria itu kaget melihat harga satu waffle 10 kristal dan mulai protes. Apa waffle ini terbuat dari emas murni? MC kita cuma menjawab santai. Di dunia kiamat, bahan baku itu super mahal. Bos mereka mikir sejenak. Lalu setuju. Karena alasannya cukup masuk akal. Baiklah, mari pesan beberapa porsi dulu. Pria bertopeng mengancam. Kalau rasanya tidak enak, dia bakal menghancurkan kedai kecil ini sampai rata. Bosnya mengangguk setuju, sampai sesuatu yang hangat dan sangat lembut tiba-tiba menyentuh lengannya. Akin bersandar sambil tersenyum manis banget. Tolong maafkan bosku. Dia memang agak galak kadang-kadang. Pria itu langsung salah tingkah. Wajahnya merah padam seperti tomat rebus. Akin memuji otot dada pria itu. Bilang, dia pasti jago banget melawan zombie. Anak buahnya di belakang cuma bisa pasrah. Bos mereka yang kuat baru saja kalah telak oleh kelemahan terbesarnya. Wanita cantik. Akin menyuruh semuanya menunggu dengan manis sampai makanan selesai dibuat. Sambil mengedipkan mata pada MC kita. Sekarang MC mikir, merekrut iblis licik ini ternyata bukan ide yang buruk juga. Kedai siap beroperasi dan MC mulai memasak dengan cepat. Gerombolan lapar itu sangat antusias untuk memakan sesuatu yang layak. Setelah matang, semuanya langsung melahap waffle itu dengan rakus. Bosnya ikut menggigit. Gila, rasanya sungguh luar biasa enak. Aroma manis itu mengingatkannya pada masa kecil. Sejenak, makanan ini membuatnya lupa akan semua kengerian sejak kiamat zombie ini dimulai. Tepat pada saat itu. Perhatikan baik-baik bagian ini, teman-teman. MC kita tiba-tiba menerima sekantong penuh barang berharga. Bos itu memujinya habis-habisan. Karena skill memasaknya yang level dewa. Dia jadi penasaran. Makanan apa lagi yang bisa dibuat selain waffle? Sambil tersenyum lebar, dia mengacungkan jempol. Oh, aku bisa masak banyak hal. Pria tadi langsung berteriak. Minta ayam goreng, hotdog, dan saus pedas. Yang lain, di belakang ikut heboh. Meminta minuman cola segar, minta camilan manis, pancake goreng, pokoknya apa saja yang ada di otak mereka. Sang bos bahkan gila-gilaan memesan 10 porsi untuk semua menu. Untungnya, MC kita menolak karena butuh lebih banyak bahan baku. Bos itu mengibaskan tangannya dengan santai. Jangan khawatir, sebutkan saja
bahan apa yang kamu butuhkan, dan kami akan mencarikannya. MC kita cukup terkesan dengan rasa percaya diri. Pria besar ini, Akin melihat gerombolan itu, dan sadar. Dari penampilan mereka, orang-orang ini pasti pedagang apokalips. Kalau urusan mencari bahan, diserahkan pada mereka. MC kita tidak perlu mengambil risiko besar lagi. Dua sekawan licik ini langsung menawarkan kontrak kerja sama jangka panjang. Kalau setuju, bos itu bakal dapat banyak diskon nantinya. Semua orang saling bertatapan, penasaran dengan keputusan apa yang akan diambil. Sementara itu, para pedagang malah menertawakan bos mereka. Punya geng sebesar ini, tapi ternyata dompetnya tipis banget. MC kita sebenarnya agak kesal mendengar kata miskin. Tapi kemudian, bos itu buka suara. Bos itu mengaku sudah lama tidak pergi keluar. Jadi dia ingin tahu di mana posisi mereka sekarang. Tepat saat itu, sebuah mobil datang. Seseorang berteriak panik. Ada yang tidak beres dengan Wahyu. Teman-teman mereka terluka parah. Kelompok lain kini mendekati kedai MC kita. Dan sepertinya dia mengenali salah satu wajah di sana. Sang bos langsung mengamuk, menuntut siapa yang berani menghajar Wahyu. Ya ampun, ternyata mereka adalah preman bodoh yang baru saja dihajar habis-habisan oleh MC kita. Pria malang yang sempat hangus itu maju. Dia mengadu bahwa pelakunya adalah bocah terkutuk, penjual barang di jalanan. Bocah yang bawa karpet dan mengklaim dirinya sebagai yang terpilih. Sang bos mendengus kesal. Sungguh memalukan. Masa mereka kalah dari anak kecil yang mengidap delusi parah begitu? Salah satu anak buahnya mengangguk setuju. Setuju banget. Kalaupun ada manusia terpilih, itu pasti bos mereka. Pria berambut nanas juga ikut bicara. Dia bilang mereka awalnya juga meremehkan, sampai akhirnya menyerang bocah itu. Dan hal gila terjadi. Semua serangan mereka malah dipantulkan balik. Bos dan pria lain mengaku belum pernah mendengar kekuatan aneh seperti itu. Tapi, Akin tahu, dia pernah terkena serangan yang sangat mirip dengan itu. Sebelumnya, kalian dan aku pasti mikir hal yang sama kan? Akin ingat jelas momen saat dia mencoba menusuknya, lalu terlempar jauh. Dia melirik ke belakang. Curiga, ini ulah si bocah tengil. Saat melihatnya menyelinap pergi, dia langsung tahu. Bos itu mendeklarasikan bahwa siapapun pelakunya, dia akan mati karena berani mengusik pemimpin legend. Semua orang di sana membeku ketakutan. Mereka mulai berbisik, apakah pria ini adalah Le Hong? Akin langsung mendekat. Apakah dia benar-benar Le Hong Sang, pemimpin legend? Para bawahan bodoh di sebelahnya langsung membenarkan dengan bangga. Semua orang selalu terkejut saat tahu identitas asli bos mereka. Pria itu menyeringai lebar. Berkat waffle lezat tadi, Le Hong berjanji akan membantu jika mereka ada masalah. Tinggal panggil saja namanya. Tapi di sisi lain, anak-anak itu malah sangat marah. Le Hong adalah pemimpin kelompok pembunuh, kelompok yang telah membunuh ibu mereka. Le Hong mengangkat kedua bocah itu dan bertanya, apa maksud perkataan mereka yang tidak masuk akal? Ini, tangan kanannya, Damasa, juga setuju. Meskipun mereka bandit kasar, mereka tidak pernah melukai wanita atau anak-anak. Tapi Akin tidak percaya omong kosong itu. Dia langsung melancarkan tendangan berapi sambil berteriak, kalau itu kebohongan besar. Bos itu melempar bocah tersebut tepat waktu. Kakaknya langsung menangkap tubuh adiknya agar tidak jatuh. Sementara itu, Akin maju dengan serangan kaki berapi yang mematikan. Tapi, ada yang aneh dengan serangannya. Dia mencoba lagi, tapi Le Hong dengan mudah menghindar. Sisa anggota geng malah bersorak kegirangan, menganggap ini akan jadi pertarungan seru. Tapi sepertinya, sang bos benar-benar butuh bantuan sekarang. Dia sangat pantang memukul seorang wanita. Gadis berambut biru itu menghela napas. Suatu hari nanti, bosnya harus bisa mengatasi hambatan mental konyol ini. Sekali lagi, Le Hong berhasil menghindari tendangan indah dari Akin. Sementara itu, tepat di atas mereka, ada sesuatu yang mengintai. Bukan manusia, melainkan monster tentakel yang menjijikkan. Di sisi lain, MC kita takjub karena dia benar-benar beruntung
menjadi tokoh utama cerita ini. Para musuh terlalu sibuk saling serang. Di momen itulah dia tiba-tiba sadar kalau dia sudah memakai perlindungannya 2 kali hari ini. Artinya, dia cuma punya 1 nyawa tersisa. Dia harus ekstra hati-hati sekarang. Tapi sialnya, kakek tua dan pria di sebelah sana langsung menunjuk ke arahnya. Mereka berteriak kencang menunjuk MC kita sebagai si brengsek. Pelakunya! Di detik yang sama, sang bos sudah muak bermain-main. Dia mencengkeram pergelangan kaki Akin dan melemparkannya ke arah salah satu anak buahnya. Kemudian, Lei Hong berjalan menghampiri MC kita. Berani sekali kau menghajar anak buahku dan mencuri kristal kami. MC kita yang panik mencoba ngeles. Bilang kalau ini semua murni salah paham belaka. Tapi preman lain tidak mau melepaskannya begitu saja. Mereka berteriak bahwa pria inilah yang merampas semuanya dan menghancurkan barang bawaan mereka. Anak-anak itu malah dengan bangga mendeklarasikan bahwa ini memang ulah penyelamat mereka. Tentu saja dia pelakunya, karena dia itu luar biasa kuat. Akin tersenyum miring dan memanaskan suasana. MC kita ini ternyata pria pemberani yang bahkan tega memukul wanita. Entah itu sebuah pujian atau malah hinaan. Tapi, kalimat itu sukses memprovokasi kemarahan Le Hong. Sang bos kini meledak dalam amarah. Benar-benar kehilangan kendali. MC kita panik dan menyuruh semua orang diam sebelum dia mati konyol di sini. Pemimpin itu berteriak bahwa kesabarannya sudah habis. Waktunya mengakhiri semua ini sekarang juga. Dengan 1 pukulan keras ke tanah, seluruh area mulai hancur lebur. Debu mengepul tebal. Dan Le Hong berdiri kokoh, tak tergoyahkan, di tengah kepulan asap. Akin sangat syok. Pria ini menghancurkan jalanan beton hanya dengan tangan kosong. Sementara itu, anak-anak menangis panik, mengkhawatirkan keselamatan MC kita. Pria bertopeng itu, percaya deh sama aku. Kalian wajib nunggu apa yang terjadi selanjutnya. Pria bertopeng memuji kekuatan bosnya yang paling mengerikan. Dan lihat, MC kita, dia masih berdiri tanpa goresan. Bersyukur setengah mati, serangannya tidak kena. Sini kumpul bareng gue. Kita tonton aksi gila ini. Bosnya langsung masuk mode Jojo. Ngeluarin combo beruntun. Tapi jagoan kita jago banget. Menghindar sana-sini. Sampai Li Hong akhirnya nanya, kok bisa? Dia punya nyali buat mukul perempuan. Terus, bom, dia langsung ngehajar lengan jagoan kita. Sampai terpental jauh banget. Pastinya, bocah malang ini langsung muntah darah. Tapi anehnya, si bos malah ngerasa kagum. Beda dari yang lain. Cowok ini nggak hancur lebur pas disentuh. Tapi Li Hong tetap maju dan ngasih peringatan. Biarpun bisa nahan, dia masih jauh dari kata sepadan. Anak-anak itu mulai panik. Mereka tahu, jagoan kita nggak punya peluang menang. Di sisi lain, Yin malah mikir kalau karakter utamanya mati. Gerobak makanannya bakal jadi milik mereka. Padahal jujur aja ya, kemungkinan besarnya kamu juga bakal kehilangan segalanya dan ikut terseret ke dalam game. Gadis kecil itu mulai ngedumel kalau bajingan ini emang cuma sekelompok preman. Tapi Li Hong ketawa dan bilang, cowok kita itu menyedihkan banget. Bahkan, kelompoknya sendiri udah ninggalin dia. Terus, bam! 1 pukulan lagi bikin dia nabrak tembok. Gila. Itu pasti sakit parah. Perutnya nggak terlindungi sama sekali. Dan langsung memerah. Jia udah sadar kalau menghindar itu mustahil. Orang ini terlalu cepat. Satu-satunya cara cuma pakai trik itu. Dia tahu, makin kuat serangannya, makin besar juga tenaga yang bakal dipantulkan. Cuma dengan 1 celah, dia nekat lari lurus ke arah Li Hong. Bosnya tersenyum sinis. Akhirnya kamu bertarung layaknya pria. Jadi matilah. Seperti pria. Tapi pas pukulannya datang, cowok kita meluncur dan ngelewatin sela kakinya. Tunggu dulu, apa dia baru aja melorotin celana bos itu pas lewat? Sekarang si bos cuma berdiri tersipu malu. Benar-benar bingung, kenapa bocah ini ngelakuin hal konyol kayak gitu. Semua orang melihat ke sekeliling dengan bingung. Sementara 1 anak buahnya malah ketawa ngakak. Rencana jagoan kita buat bikin bosnya emosi parah
ternyata berhasil. Urat di wajah Li Hong sampai menonjol. Dia udah mau meledak, saking marahnya. Dia menerjang maju, sambil teriak, kalau kali ini, lawannya bakal mati. Tapi cowok kita malah mau bikin kacau lagi. Karena matanya melirik pisau di lantai. Benar aja. Di detik itu juga dia menabrakkan bahunya ke salah satu preman. Bikin senjatanya jatuh. Dan langsung merebut pisau dari kakinya. Dia berteriak bakal balas dendam demi ibu mereka. Si anak, cowok, dan cewek kecil itu barengan teriak. Suruh dia hati-hati. Sementara itu, cowok bertopeng menarik pistol dan menembak ke arah bos. Sambil nyuruh nyingkir. Jagoan kita langsung ngegas. Dasar bajingan. Bukannya kalian bilang pantang mukul perempuan dan anak-anak? Nggak ada pilihan lain. Dia melempar gerobaknya ke depan anak itu. Pelurunya berhasil ditahan. Tapi sekarang jagoan kita harus menerima pukulan maut Li Hong. Sepenuhnya di momen itu, dia mikir kalau ini adalah akhir dari nyawanya sebagai karakter utama. Sialan banget kan? Nah, perhatikan baik-baik momen ini. Tepat pas pukulan itu mau hancurin wajahnya, ledakan terjadi di dalam toko. Dari balik asap, muncullah cewek zombie tangguh. Kita, penampilannya selalu memukau, dan kayaknya lagi kelaparan. Begitu dia masuk, gerombolan preman itu sadar ada yang aneh. Tapi belum sempat bereaksi, dia udah menyerbu masuk. Gila! Dia memberikan tendangan brutal, tepat ke wajah Li Hong. Bos itu mengendus udara, kebingungan parah. Tapi cewek ini cuma menatapnya tajam, sambil mengayunkan sesuatu yang berbahaya di tangannya. Cowok ini nggak bakal bisa melawan. Sementara itu, jagoan kita langsung sadar. Siapa dia? Dan astaga, dia menghajar bosnya. Satu pukulan indah nan kuat bikin si bos terbang, sampai menabrak tembok dan batuk asap. Gengnya langsung syok berat. Cowok yang kena serang sebelumnya langsung sadar kalau ini cewek yang sama yang pernah mereka tangkap. Sontak aja, semua orang mengeluarkan pistol mutakhir mereka dan mulai menembak. Tapi dengan anggun, dia menghindari semua tembakan. Mereka udah paham, nggak ada zombie normal yang bisa gerak secepat ini. Mereka harus berhati-hati. Dia mendarat dengan cantik di atas gerobak makanan jagoan kita. Tepat saat salah satu preman mengayunkan kapak. Sambil menangis, mereka disuruh lanjut tarung. Tapi jauh-jauh dari tokonya. Dia mendorong si cewek zombie pas lagi diserang. Menyelamatkan nyawanya sekaligus gerobak kesayangannya. Preman-preman itu makin habis kesabaran. Salah satu dari mereka langsung mengeluarkan bazooka. Setidaknya buat serangan yang satu ini, mustahil buat menghindar. Jagoan kita memohon biar mereka nggak menembakkan senjata sebesar itu ke tokonya yang malang. Tapi telat, tembakan udah dilepaskan. Si cewek zombie, di luar dugaan, cuma kelihatan bosan pas melihat pelurunya meluncur. Gue kira dia bakal menghindar, tapi nggak. Dia malah tiarap ke tanah dan menyelamatkan gerobaknya. Roketnya meleset tipis banget. Jagoan kita langsung memuji kerja kerasnya. Mantap banget. Terus, duar, ledakan lagi. Li Hong mulai bangkit dari reruntuhan dengan amarah meledak-ledak. Dia teriak. Biarpun musuhnya perempuan, dia nggak bakal memberi ampun. Tapi ledakan lain malah menghancurkan tokonya. Dan balok kayu jatuh tepat menghantam kepalanya. Anak buahnya cuma bisa saling menatap. Ya, bos mereka emang lagi apes banget hari ini. Dia berbalik buat memarahi si pemegang bazooka, yang cuma bisa minta maaf karena cewek itu terlalu cepat. Li Hong yang udah muak banget, menyuruh anak buahnya buat segera mengakhiri ini. Cowok preman tadi maju dan mengancam bakal bikin tubuh mereka berlubang kayak keju Swiss. Tapi si cewek zombie tetap elegan seperti biasa. Terus menghindari semua serangan. Gila, gue bingung. Kok bisa keluarga ini dan jagoan kita masih hidup sampai sekarang? Iin langsung bilang kalau mereka harus memanfaatkan kekacauan ini buat kabur sejauh mungkin sebelum si zombie gila atau preman-preman itu memutuskan buat mengejar mereka. Tapi, jauh di lubuk hatinya, jagoan kita malah mendukung si zombie buat menang dan memakan mereka semua.
Dan cewek itu terus menghindari peluru dengan gerakan super mulus. Sampai dia sadar jagoan kita lagi diam-diam kabur bawa makanan. Nah, sekarang dia beneran serius. Dia mengambil tongkat besi dari tanah dan melemparnya ke udara. Detik itu juga, senjata si preman terlepas. Tapi pistolnya punya sistem otomatis yang terus menembak ke segala arah. Cowok kita beneran gak dikasih waktu buat bernapas lega. Apalagi, sekarang dia harus melindungi satu keluarga. Miris banget kan? Oh, soal pistol pintar itu. Iya. Benda itu melayang di udara dan mengincar semua orang secara acak. Akhirnya, senjata sialan itu kehabisan peluru dan jatuh ke tanah. Kelihatannya, bahkan musuh pun sampai bersembunyi ketakutan gara-gara benda gila itu. Nah, kalian pasti mikir hal yang sama kayak gue kan? Kemana perginya cewek zombie itu? Bahkan, jagoan kita yang sembunyi di balik gerobak juga bertanya-tanya. Pas dia mau bilang waktunya kabur, tiba-tiba dia muncul. Tepat di sana. Roknya berkibar, menutup adegan vulgar. Lalu, dia melemparkan pukulan secepat kilat. Nggak nunggu lama. Cowok kita langsung lari ketakutan bareng sama sisa krunya. Gue mulai kasihan sama cewek zombie. Kelaparan yang ditinggalkan begitu saja. Sementara itu, dari atas sana, monster gurita memantau jagoan kita. Cewek zombie sepertinya merasakan bahaya. Lalu tiba-tiba melompat ke arahnya. Sambil menangis, ketakutan, dia berteriak, nanya, emangnya dia ngelakuin apa sampai dikejar? Terus-terusan begini, tapi tepat di momen itu, sebuah tentakel melesat dari atap, langsung mengincar cowok kita. Cewek zombie sadar kalau dia nggak bakal sempat buat menghentikan serangannya. Jadi dia nekat mengorbankan diri ke depannya, layaknya pahlawan. Sial, dia udah tertangkap. Gue beneran ngeri, ceritanya bakal berubah jadi aneh dan berlendir. Tapi, tiba-tiba, cewek itu ditarik menjauh tepat di depan mata jagoan kita. Dia melompat mundur. Saking kagetnya, pas melihat cewek itu dibanting ke tembok. Dan setelah itu, gurita raksasa berlendir turun dari atap. Gila, monster ini jauh lebih besar dari yang gue. Bayangkan, ukurannya memenuhi seluruh ruangan. Kalau dipikir-pikir, kok bisa tokonya masih berdiri? Padahal sebelumnya nggak sebesar ini. Tiba-tiba, ukurannya udah kayak lapangan sepak bola aja. Li Hong berkomentar, kalau itu adalah monster mutan. Anggota gengnya langsung mengeluarkan senjata api mereka buat menghabisi makhluk itu. Tapi ya ampun, semua monster di tempat ini bisa menangkis peluru dan menghindar. Jadi itu sama sekali nggak berguna. Dan, astaga, tubuh cewek itu berubah jadi genangan darah habis dibanting ke tembok kayak boneka plastik. Perutnya hancur total. Dan dia udah nggak sadarkan diri. Bocah itu bilang kalau dia ngelakuin itu demi melindungi jagoan kita. Tapi dia beneran bingung. Kenapa cewek itu mau berkorban? Sekali lagi, dia merogoh kantong kecilnya. Dan pas dia membuka tangannya, di sana ada salah satu camilan yang pernah dikasih ke cewek itu. Camilan yang sama yang dia pakai buat memancing si zombie melompat ke lava untuk mengakhiri hidupnya. Tapi ternyata dia menyimpannya dan membawanya kembali. Dia menjaganya selama ini. Dia mulai mengingatkan, gue sama cewek dari cerita homunculus itu. Nggak pernah ngomong, super sehat, tapi kelewat baik. Si gadis bertanya, apa zombie ini ngerti ucapan mereka? Jagoan kita langsung mengamuk ke sistem, menuntut penjelasan kenapa. Cewek ini bertingkah sangat manusiawi. Kalau dia emang cuma zombie. Sistem menganalisisnya dan menjelaskan kalau ada segelintir makhluk yang bisa menerima virus zombie. Tapi, sebagian kesadaran mereka tetap utuh. Intinya kecerdasannya setara anjing peliharaan. Cewek itu menggeliat kesakitan di tanah. Jadi, apa pendapat kalian semua? Bikin sedih kan? Saudara itu bertanya. Apa zombie bisa merasakan sakit dan sumpah, kalian harus lihat momen gila ini. Cewek zombie ini hampir mati. Chai bilang, zombie cuma mati kalau kepalanya putus atau otaknya hancur. Tapi gadis kecil itu protes. Dia udah nyelamatin si cowok. Jadi dia nggak boleh mati konyol begini. Tapi Acin ngomong blak-blakan.
tulang belakangnya udah hancur total. Mustahil. Dia bisa selamat. Shadin mengepalkan tangan, marah banget. Karena sadar cewek itu jadi begini. Gara-gara dia langsung nanya ke sistem. Bisa nggak ngasih waffle telur buat nyembuhin dia? Tapi sistem jawab dingin banget. Nggak bisa. Itu cuma buat manusia. Kalau mau nyembuhin makhluk lain, dia harus naikin level tokonya dulu. Shadin langsung ngegas. Terus, apa misi buat upgrade sekarang? Biar dapat fungsi itu. Sistem bilang, dia harus dapat kristal level 2 dalam waktu 24 jam ke depan. Aroy tahu. Satu kristal level 2 itu setara 100 kristal level 1. Satu-satunya cara ya, bunuh mutan. Kebetulan banget, ada satu monster tepat di depan matanya. Geng preman dengan peluru tak terbatas masih terus nembak. Seenggaknya nahan monsternya. Akhirnya, ada yang sadar, fakta penting. Pelurunya sama sekali nggak tembus. Di titik ini, cuma ada satu pilihan tersisa. Keluarin bazooka. Seperti biasa, mereka nembak lurus ke arah monster itu. Si mutan nangkis pakai tentakelnya. Dan pas si bodoh yang nembak mulai sorak-sorak kegirangan, aku udah tahu, ini nggak bakal berhasil. Bukan cuma monsternya baik-baik aja, dia malah kayak habis nelan. Pelurunya! Orang-orang itu syok berat. Gimana ceritanya? Makhluk ini bisa nangkap rudal bazooka pakai mulutnya. Terus, sekarang mereka bakal kena tampar tentakel gara-gara kebodohan mereka sendiri. Plus, semprotan racun hijau korosif. Si cowok berbaju garis-garis. Coba kabur, tapi telat banget. Lohong. Teriak nyuruh semuanya. Lari. Karena cairan itu asam. Mereka mulai narik teman-temannya dan sembunyi. Tapi tiba-tiba tentakel lain menghantam keras. Menghancurkan salah satu dari mereka sampai rata dengan tanah. Dan sekarang cairan korosif itu bocor kemana-mana. Salah satu anggota geng mohon ke bosnya buat ninggalin mereka. Si bos nggak boleh mati demi nyelamatin mereka. Tapi bosnya nolak. Dia tetap nahan bongkahan beton besar itu. Bertekad buat bantu. Kakinya udah amblas ke tanah. Lalu bam, tentakelnya nembus batu. Kalian perhatikan baik-baik bagian ini ya. Ceritanya bakal makin gila dan liar. Karena cowok itu baru aja ketangkap. Oke? Jangan macam-macam. Kau tentakel. Untunglah, dia cuma diangkat ke atas. Dan si bos akhirnya ngamuk. Ngeluarin kekuatannya. Awalnya aku kira bakal ada jurus epik. Tapi ternyata enggak. Dia cuma berdiri di sana sambil masih megang batu. Tunggu dulu. Dia lempar batunya. Lompat. Dan langsung ngasih pukulan. Dia cengkeram tentakel itu buat narik mundur. Masalahnya, benda sialan itu penuh lendir. Jadi, pegangannya licin banget. Pas tentakelnya lepas, monster itu angkat tangan dan menghujani mereka pakai asam. Tiba-tiba, ada yang meluncur masuk, pakai jas hujan. Super keren. Ala Kapten Lee. Ya, jagoan kita. Galax Eling. Mulai manjat tentakel itu. Geng preman langsung panik. Apa bocah ini gila? Apa dia punya kekuatan tersembunyi? Lehong sampai bilang, ini aneh. Dia sama sekali nggak ngerasain energi apapun dari anak itu. Satu tentakel hampir nangkep dia. Tapi dia menghindar, lompat ke depan, dan ngeluarin semacam serangan air. Kacau parah. Gerakannya itu kelihatan persis kayak jurus teleportasi. Tiba-tiba dia udah ada di depan mulut monster. Pegang pisau. Terus, langsung ngehajar peluru bazooka yang nyangkut di mulut makhluk itu dengan keras. Setelah itu, percikan api mulai muncrat dan Sailing langsung lari. Tembakan bazooka itu akhirnya meledak di dalam mulut monster, bikin asap ngebul di mana-mana. Gak cuma itu, potongan daging gurita langsung turun kayak hujan. Gila! Benar-benar gak ada sisa dari makhluk itu. Cowok kita berdiri di sana dengan super pede. Bilang kalau jas hujan ini ternyata lumayan berguna. Ngelindungin dia sepenuhnya dari dampak ledakan. Ini, bukti barang sistem gak seburuk itu. Dia bilang ke sistem mau barang ginian lagi. Tapi, sistem sialan itu cuma jawab kalau dia gak punya hak buat milih. Kalau, momen itu, Cering ngeliat mayat monster. Jalan mendekat,
dan nyabut kristal level 2. Nggak cuman itu, dia juga dapat buku resep kiamat. Dan sekarang, kemampuan penyembuhannya bisa dipakai ke makhluk apa aja. Dia penasaran sama buku resep itu. Sistem jelasin nggak banyak yang tahu. Tapi mutan pun bisa dimakan manusia. Asalkan tahu bagian mana yang nggak terinfeksi. Ching langsung sadar. Ini cara sempurna buat nyari makan. Kalian sependapat sama aku kan? Ini sepadan banget. Terus dia jalan ke cewek zombie yang masih berenang di genangan. Darahnya sendiri. Dia masukin sesuatu ke mulut cewek itu. Entah kristal atau makanan. Aku nggak tahu. Tapi sedetik kemudian, dia langsung berdiri sehat walafiat. Benar-benar sehat. Gadis itu kelihatan senang banget. Di sisi lain, Acin malah melongo. Jagoan kita baru aja ngebunuh mutan sendirian. Semenit lalu, dia lari kayak pengecut. Detik berikutnya, langsung maju ngehajar. Monster itu! Entah moodnya gampang berubah, atau dia memang nyembunyiin kekuatan aslinya. Saat itu juga, si cewek zombie nunjuk mulutnya sendiri. Tapi Shine langsung nyuruh dia berhenti. Karena itu aneh banget. Sementara itu, Ain dan Or sepakat nggak baik terlalu bergantung sama cowok ini. Xing nyuruh dia berhenti. Tapi cowok itu malah iseng, ngelemparin camilan ke dia pas. Mereka lari. Pada akhirnya, Iin ngebatin. Seenggaknya, dia baik hati. Tapi tiba-tiba, Siling nengok ke adiknya dan ngingetin biar nggak dekat-dekat sama wanita itu. Dia itu zombie. Yang pastinya sangat bahaya. Kalau digigit, kelar udah. Cewek zombie itu mendadak balik badan dan melangkah mendekat. Dia lihat ada remahan di bibir gadis kecil itu. Dan langsung menjilatnya sampai bersih. Lalu, dia berbalik, membuang napas. Si cowok langsung sadar apa yang bakal terjadi selanjutnya. Dia lari terbirit-birit sambil teriak. Nggak punya malu ya? Pas cewek itu lagi asyik, Lehong tiba-tiba manggil semuanya. Dia jalan ke Ching dan bilang, kalau zombie aja bisa sembuh, harusnya saudaranya juga bisa. Jelas, dia ngomongin si cowok baju garis-garis dan cowok topeng besi yang nyawanya tinggal di ujung tanduk, di tanah. Saing lirik kondisi mereka sekilas dan bilang, ya, ini lumayan parah. Kulit mereka membusuk, dan tulangnya sampai kelihatan. Luhonggu menggera napas. Dia sadar betul. Makanya, dia mau sailing, nyembuhin mereka. Tapi, jagoan kita cemberut. Kenapa sih? Kalian suka banget nyuruh-nyuruh? Dia ingat jelas. Gimana rasanya pas mau mukul Lehong waktu itu? Sakitnya bukan main. Lehong paham maksud bocah itu dan bilang, "Oke, sebutkan hargamu." Tepat pas Shelling mau nyebutin angka, seorang bocah tiba-tiba naruh tangan di pundaknya. Dia langsung menepisnya dan teriak, "Aku nggak bakal nyembuhin brengsek itu, walau dibayar mahal." Anak-anak itu ngangguk setuju. Bilang orang itu penjahat. Lehong cuma jawab, "Aku udah bilang, kita ini mungkin geng bandit. Tapi kami nggak nyerang atau nyuri dari orang tak berdaya. Kalau anak buahku bunuh kenalanmu, berarti dia orang jahat." Anak-anak itu langsung protes. Bilang, "Ibu mereka itu orang baik. Dia dan gengnya lah yang penjahat asli." Iin marah ke bos itu. Nyuruh dia berhenti akting. Dia tahu, pas mereka semua sembuh, bos itu pasti nyuruh mereka nyerang. Tapi mendadak, Sholing bilang, dia percaya padanya. Seluruh kelompok langsung diam, melongo, kaget. Terus cowok kita ngeluarin kain merah dan nanya, "Shit, apa barangnya jatuh?" Shal bilang iya. Dia ngambil itu dari kelompok yang bunuh ibunya. Biar nggak lupa siapa yang harus dibalas dendam. Fing ngeluarin pisau dan ngejelasin. Walau simbolnya mirip, sebenarnya itu digambar terbalik dan berlawanan arah. Sumpah, aku aja harus melototin selama 2 menit penuh. Baru sadar, satu petirnya ngarah ke kiri. Sementara satunya lagi ke kanan. Ada yang sengaja niru simbol kelompok lain. Bocah itu ngangguk. Nambahin, kalau yang asli jauh lebih rapi. Anak-anak nyeletuk. Kalau yang palsu malah kelihatan kayak gambar anak kecil. Si bos mendengus. Bilang jangan ngeledek lambang mereka. Itu dibikin pakai hati. Tahu,
Violing lalu ngejelasin, udah biasa, ada geng curi lambang geng lain buat mulai konflik. Dan itulah yang kemungkinan terjadi di sini. Ketiga bocah itu syok, dan si bos akhirnya sadar kenapa semua orang belakangan ini benci mereka. Shale mengepalkan tangannya menahan marah. Sementara adiknya nanya, gimana cara balas dendam sekarang? Dia suruh lupakan dendam, karena ibunya pasti nggak mau. Nah, kita berdua pasti setuju kan? Dramanya baru aja dimulai. Ayo, ikuti terus, karena kita akan melihat komedi tergila hari ini. Pria bertopeng itu mengomel, ingin menghabisi perusak reputasi mereka. Sayangnya, dia malah batuk darah. Lehong menghela napas pasrah. Jagoan kita bisa membantu temanku kan? Shailing, dengan jiwa dermawannya, memutuskan hanya memungut 10 kristal per orang. Bos itu langsung menyerahkan uangnya tanpa basa-basi. Dan beberapa telur pun disiapkan. Pecah. Awalnya kupikir telur itu sengaja dipecahkan untuk dimasak. Tapi ternyata telur-telur itu hancur saat baku tembak tadi. Shailing merespon situasi aneh ini, menyarankan pria itu sebaiknya mengambil kembali kristalnya. Tapi tentu saja, Lehong menolak mentah-mentah tawaran itu. Jadi jagoan kita hanya mengangkat bahu, bilang itu cuma bercanda dan akan mencari akal. Masalahnya, bagaimana caranya dia membuat waffle? Telur tanpa telur? Sungguhan. Saat itulah, dia terpikir, memeriksa buku resep barunya. Matanya berbinar. Dia menemukan sesuatu yang sangat sempurna. Dia memindai cepat bahan-bahan tersisa, lalu mulai mengumpulkan potongan gurita. Mengikuti instruksi, dia membuang selaput dan alat isap kecil itu. Dia seperti main mode Minecraft, mengubah semuanya menjadi balok-balok kecil rapi, lalu melempar semuanya ke wajan, mencampurnya, dan menaruhnya di panggangan panas. Setelah satu sisi kecoklatan, dia membaliknya, menambahkan saus salad, sedikit saus tomat, dan pada akhirnya menaburkan kentang parut agar sempurna. Takoyaki, guritanya, siap dihidangkan. Dia membawanya ke para pria itu dan menyuruh mereka makan untuk pemulihan. Tapi, pria pejalan kaki langsung protes keras, bertanya apakah Shailing sudah gila. Apa dia benar-benar menyajikan daging mutan? Lehong tampak penasaran, bertanya-tanya apakah makanan aneh seperti itu aman dimakan. Jia hanya menjawab santai bahwa dia tidak akan mengembalikan kristalnya. Jadi, kalau mau makan, ya cuman ini menunya. Pria bertopeng itu ragu, mengendus sebentar, dan mengakui baunya cukup enak. Lalu dia memutuskan untuk memakannya. Berkata meski harus mati, dia pantang menolak godaan ini. Aku sungguh ingin melihat bajingan itu melepas topengnya. Tapi tiba-tiba, makanannya sudah masuk mulut. Sebelum aku sempat berkedip, tiba-tiba, dia mencekik lehernya sendiri. Teman-temannya panik, bertanya ada apa. Kenapa dia terlihat seperti tersedak? Lehong menatap tajam Shailing, memberi peringatan tegas. Kalau terjadi sesuatu pada temannya, dia akan mati. Tapi sebelum keributan terjadi, gadis zombie kita melompat melindunginya. Bos ini langsung salah tingkah. Pria ini memang aneh. Lalu, si bertopeng, perhatikan baik-baik. Karena reaksi mereka ini benar-benar kocak abis. Dia berseru bahwa rasanya sangat enak. Persis adegan anime masak. Lapisan luarnya super lembut, seperti dipeluk awan hangat. Rasa lautnya intens, seperti pertarungan luar biasa di ujung lidah. Hidangan ini seperti lautan yang menembus jiwaku. Pria itu benar-benar menangis karena kelezatannya. Sementara itu, dua idiot lainnya saling pandang, heran. Apakah rasanya memang seenak itu? Mereka langsung menyerbu Shailing, menuntut ikut mencicipi. Dan saat mereka mencobanya, reaksinya persis sama. Mereka ketagihan total. Salah satunya bahkan menjejalkan bola takoyaki ke mulut temannya. Pria itu langsung meleleh kegirangan, menyebutnya luar biasa. Bersamaan dengan itu, luka-luka pria berambut pirang mulai sembuh. Bahkan, tulang-tulangnya yang patah tampak kembali menyatu. Pria itu terpana. Mungkinkah ini efek spesial dari daging gurita mutan itu? Tapi, Shailing
hanya menyeringai puas. Itu cuma sentuhan spesialku. Lalu dia sadar, baru saja mengucapkan hal bodoh. Seharusnya dia pura-pura bilang, itu cuma keberuntungan belaka. Sekarang kalau para berandalan ini mulai berpikir, dia sangat hebat. Mereka mungkin akan memperbudaknya. Le Hong mengacungkan jempol. Tak menyangka, Shailing seberbakat ini. Tokoh utama kita menghela napas. Sangat lega. Setidaknya, pria ini ternyata bukan monster mengerikan. Saat itulah, Le Hong menyinggung soal kemitraan yang dibahas sebelumnya. Bos itu bilang akan memikirkannya. Tapi, ketiga anak buahnya langsung protes. Bos tak boleh mempertimbangkannya. Bocah sialan itu sudah menghajar mereka semua. Shailing membalas tajam. Itu salah mereka sendiri, karena mencoba merampok pedagang kaki lima. Yang jujur, pria itu mendengus. Menyuruhnya jangan terlalu memuji. Ternyata sifat kriminal mereka patut dibanggakan. Bahkan, bos mereka mengangguk setuju. Berkata itu memang salah Shailing sendiri, karena pamer makanan seenaknya di tempat terbuka. Jelas, bandit sejati manapun akan langsung merampoknya. Shailing menaikkan alisnya. Oke, lalu kenapa kalian membawa gadis ini di dalam karung? Walau dia setengah zombie, dia tetap perempuan. Jadi kenapa repot-repot membawanya seperti itu? Geng itu mengingat sesuatu dan suasana jadi canggung. Salah satu dari mereka menggaruk kepala, bergumam, menyalahkan gadis itu yang terlalu cantik. Mereka berniat memberikannya pada bos sebagai hadiah. Anak-anak di kelompok itu terdiam. Berpikir, geng ini punya selera yang sangat aneh. Sementara Akin sangat terkejut. Bahkan, gadis zombie pun tak aman dari orang mesum ini. Pria bertopeng meyakinkan bosnya pasti suka. Mereka sering melihatnya salah tingkah saat bicara dengan wanita. Coba kalian pikirkan. Logika macam apa ini? Mereka membuat ide konyol memakai zombie demi menyembuhkan fobia wanitanya. Le Hong yang malu setengah mati, mati-matian, menyelamatkan harga dirinya. Itu benar-benar tidak masuk akal. Lalu dia mengancam, akan menghancurkan mereka semua jika tidak menjelaskan dengan benar. Pria rambut nanas bersikeras bahwa ini demi cinta. Si rambut pirang mengangguk setuju. Mereka yakin, jika bos menghabiskan waktu dengannya, fobianya pasti sembuh. Pria pejalan kaki memohon agar bos mencoba memahami niat baik mereka. Mereka hanya peduli pada pemimpin tercinta mereka. Tiba-tiba pertengkaran sengit pecah. Le Hong menghajar habis-habisan anak buahnya sendiri. Tepat saat itu, sistem berbunyi, mengingatkan Shailing agar segera merekrut karyawan tokonya. Jagoan kita bingung. Bukankah dia sudah mempekerjakan Akin? Tapi sistem bola biru menjelaskan, itu baru sah setelah ada kesepakatan resmi dari kedua belah pihak. Dan saat karyawannya memakai seragam dari sistem. Wah, ini langsung memicu minat Shailing. Dia membayangkan baju pelayan elegan, jas dokter, atau seseorang yang sangat berdedikasi pada profesinya. Dan tentu saja, kostum, kelinci, imut, jagoan, kita langsung ngiler tak karuan. Berbisik, membayangkan betapa sempurnanya semua fantasi kostum menawan itu. Tentu saja, sistem bola biru langsung membungkamnya. Menegaskan, ini adalah sistem resmi bebas, pakaian aneh. Tiba-tiba, sebuah seragam pelayan sungguhan muncul begitu saja di tangannya. Shailing sangat kecewa dengan desainnya yang membosankan. Dia menyerahkannya pada keluarga kecil itu, menjelaskan mereka harus memakainya karena begitulah aturan sistem bekerja. Gadis kecil itu kegirangan, Kefret kesal, dan Akin malah terlihat bingung. Shailing berbohong, bilang itu karena baju mereka kotor dan menyuruh segera memakainya. Akin hampir saja mengganti baju saat itu juga. Tapi, Shailing cepat-cepat menyuruhnya masuk ke dalam jika butuh privasi. Para bandit dan gadis berambut biru itu tertawa. Menganggap kepanikan Shailing itu hal sepele yang tidak penting. Tapi Akin masa bodoh dan mulai mencoba seragam barunya. Masalahnya, Akin terlalu berotot. Kancingnya sama sekali tidak mau menutup. Le Hong yang malang langsung mimisan di tempat. Dia nyaris mati. Jagoan kita langsung membentak semuanya, menyuruh berhenti menatap, dan tunjukkan rasa hormat pada wanita. Tiba-tiba,
sesuatu menampar kepalanya. Dia bingung, meraihnya, lalu menatapnya. Selama beberapa detik, dia menoleh ke Akin dan, oh tidak, tidak mungkin. Sang artis sengaja menggambar tubuh sempurnanya hanya untuk menjebak kita semua seperti orang bodoh. Pria sialan itu punya otot perut impian Xiaoling? Tunggu, pria, ya. Xiaoling ketakutan, menyadari dirinya lah korban sebenarnya. Akin hanya tersenyum polos dan bilang, aku tak pernah bilang, aku ini perempuan. Kenapa kalian sangat terkejut? Xiaoling langsung menuntut jawaban. Lalu kenapa gayamu seperti itu? Kau membuat semua orang salah paham. Si kepala nanas bertanya, apakah dia pura-pura lemah untuk memancing musuh? Pasti kalian juga tertipu kan? Si pirang mengira Akin ahli strategi jenius. Tapi Akin santai menjawab, dia cuma suka berpakaian begini. Adiknya membenarkan hal itu. Xiaoling yang mulai pulih menjelaskan bahwa ini namanya berdandan silang. Jagoan kita hancur lebur. Impian asisten romantisnya musnah sudah. Sementara Akin dengan wajah super sombong langsung menyadari semuanya. Sini kumpul bareng aku, kita lanjutin rencana gila MC kita ini. Tiba-tiba sistem mengingatkan Gao Xiaoling untuk segera menyelesaikan kontraknya dan bertanya apa. Dia yakin dengan pilihannya. Hatinya langsung berdebar. Secari kertas ajaib langsung muncul di depannya, menampilkan semua detail durasi dan gaji kontrak. Dia pun mengambil pulpen lalu menulis namanya. Yang anehnya, tertulis Shang Shahu. Lah, terus kenapa? Dari awal cerita, dia dikenalin sebagai Gao Xiaoling dong. Bodoh amatlah. Aku tetap panggil dia Xiaoling aja. Di sisi lain, si gadis zombie terus menatapnya dengan tajam. Begitu selesai, dia pun menyerahkan kontrak itu. In melihat wajah lesunya dan bertanya, kenapa dia kelihatan murung? Padahal kan harusnya senang karena In yang jadi asistennya. Sementara itu, MC kita malah mengeluh dalam hati saat MC Sakai lain asyik ngumpulin harem penuh wanita cantik. Dia justru terjebak mengurus anak-anak bareng cowok jadi-jadian. Dia sungguh tidak pernah menyangka hidupnya bakal berakhir semenyedihkan ini. Dan tepat saat Ain mau tanda tangan, si gadis zombie langsung berlari maju, menggigit kontrak itu, dan kabur. Xiaoling panik setengah mati dan langsung berteriak marah. Dia mengejarnya sekuat tenaga dan berhasil menangkapnya, sambil berteriak kalau kertas itu tidak boleh dimakan. Tapi si zombie sudah meninggalkan bekas gigitan tepat di kolom tanda tangan. Dan boom, kontraknya resmi disahkan. Coba kalian perhatikan baik-baik bagian ini, karena disinilah kegilaan dimulai. Gadis itu bersinar, mengeluarkan ledakan api, angin, awan statis, dan energi murni. Ini dia evolusi yang paling kita tunggu-tunggu. Oke, Pak Ilustrator, aku maafin kamu soal Ain, karena adegan epik ini sepadan banget. Meski begitu, MC kita tetap berteriak frustrasi. Beberapa saat kemudian di luar toko, Ain marah besar. Dia protes. Kenapa Xiaoling lebih memilih zombie daripada orang secantik dan sehebat dirinya? Tapi karena bayarannya lumayan, dia tidak jadi mengamuk. Pada akhirnya, dia tetap akan bekerja untuk Xiaoling. Hanya saja, tanpa kontrak resmi. Artinya, dia bisa pergi kapan saja. Xiaoling menghela napas, menyadari mereka tidak bisa diam terus di tempat hancur ini. In tiba-tiba menyeringai lebar. Katanya dia cuma bercanda dan berencana bergabung dengan kelompok Li Hong yang mau menjaga mereka. Itu kesempatan terbaik buat bertahan hidup. Xiaoling mengangguk setuju. Karena meski mereka itu komplotan bandit, kalian dan aku pasti sepakat kan? Seenggaknya mereka orang baik yang mau melindungi bocah-bocah itu. Tiba-tiba, seorang gadis kecil memanggil Xiaoling dan memberikan kartu identitas yang jatuh saat si zombie berevolusi tadi. Dan di sana tertulis namanya adalah Bai Fan. Xiaoling berterima kasih padanya. Tepat setelah itu, Li Hong mendekat dan menyerahkan sebuah peta lokasi markas sementara mereka. Jika terjadi sesuatu, jika ada masalah,
Mereka disuruh datang ke sana. Shaoling melihat kertas itu dan sadar itu adalah penjara. Kingin, sebuah markas super aman lengkap dengan alarm. Shaoling memuji pilihan cerdas tersebut. Li Hong menjelaskan bahwa sebelum kiamat zombie, tidak ada yang mau masuk penjara. Tapi sekarang, tempat itu adalah surga. Di saat bersamaan, Ein malah sudah menempel manja pada bos bandit itu. Sambil memujinya sangat pintar dan luar biasa. Tapi bosnya malah kabur sambil menyuruh anak buahnya menjauhkan orang gila itu dan memakaikannya. Baju! Cowok! Tapi Ein dengan santai menolak karena dia sedang memperjuangkan kebebasan berpakaiannya sendiri. Beberapa saat kemudian, geng kocak itu akhirnya pergi. Anak-anak melambaikan tangan, sementara si rambut nanas dan sisa anggotanya menyuruh MC kita berhati-hati agar tidak berujung jadi camilan zombie. MC, kita cuma bisa membalas lambaian mereka. Dia melihat kartu itu sambil berpikir, benar-benar tidak tahu apa rencananya ke depan. Tapi dia penasaran dengan masa depannya. Dia menggumamkan itu pada si zombie Beifan. Tapi gadis sialan itu malah sudah hilang. Dan ternyata lagi rakus, memakan semua barang dagangan. Di rak, Shaoling pun meneriakinya. Nah, loh, bikin pusing kan sebelum kalian ngabisin makanan kayak dia. Pastikan kalian pencet tombol like dan loncengnya, biar kita bisa terus seru-seruan bareng.